Ini adalah saatnya pemupukan. Pemupukan itu ada dua. Satu, pupuk granul yang ditaburkan di bawah tanah atau ke tanah. Yang kedua adalah memberikan nutrisi. Sama saja dengan memberikan pemupukan, hanya bedanya dari atas. Tadi pemupukan fase vegetatif dan fase generatif. Artinya, fase vegetatif kandungan nitrogen harus lebih tinggi. Fase generatif, kandungan nitrogen harus lebih rendah dari kandungan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Anda kembali lagi ke channel Pertanian dan Sejarah. Kali ini saya akan menjelaskan tentang masalah pemupukan yang tepat dan menghasilkan tanaman padi maksimal. Pemupukan pertama, dalam per hektar saya menggunakan 350 kg, yang 200 kg jenis urea atau nitrogen, dan yang 100 kg jenis fosfat, dan yang 50 kg jenis kalium, dan ditaburkan pada usia antara 10 hari setelah tanam sampai 14 hari setelah tanam. Dan dilanjut dengan pemupukan kedua, saya tidak dari bawah, Kang Bro. Itu menggunakan pupuk cair atau pupuk organik cair yang sudah memenuhi standar. Artinya yang kandungan makro dan mikro dan bakteri-bakteri lain yang menunjang untuk kebutuhan nutrisi daripada tanaman tersebut. Dan dipastikan bahwa VOC tersebut adalah yaitu masa-masa vegetatif. Saya dilakukan pada saat usia 24 hari yang pertama, dan penyemprotan yang kedua, pemupukan dari atas, yaitu umur sampai 45 hari, Kang Bro. Dan yang kedua, pemupukan dari atas adalah masa generatif. Masa generatif yaitu dari umur 45 sampai umur 55. Dan penyemprotan yang kedua masa generatif dari umur 55 sampai umur 65. Nah, itulah, Kang Bro. Kalau saya menggunakan pupuk tabur yang dari bawah hanya satu kali dalam per hektar adalah 350 kg atau 3,5 kintal dalam per hektar. Ureanya yang telah saya sebutkan tadi. Dan selanjutnya adalah kita pemupukan dengan nutrisi yang mencukupi adalah di masa-masa vegetatif dan generatif yang tadi saya uraikan. Dan yang selanjutnya adalah kita penanggulangan hama. Artinya dengan cara pemupukan yang dari atas kita efisiensi, bisa dicampur dengan obat hama yang tertentu. Kalau Anda ingin mencapai padi seperti yang Anda lihat ini bulir padi dengan pemupukan tersebut adalah terisi sampai ke ujungnya, sampai ke pangkalnya, sampai ke lehernya. Ini udah jelas dan sangat jelas sekali bahwa dengan pemupukan yang tepat adalah dampak kepada tanaman tersebut tahan terhadap penyakit. Artinya penyakit di atas ambang interval pun tidak terlalu parah seperti yang lain, karena kita harus timingnya atau waktu pemupukannya itu perlu diperhatikan. Dengan pemupukan seperti yang saya katakan tadi adalah makanan tanaman tersebut adalah tidak putus. Jadi apa yang dibutuhkan oleh tanaman, baik kandungan makro dan mikro yang menunjang untuk pertumbuhan tanaman tersebut, ini adalah tidak terputus, Kang Bro.
sudah jelas bahwa tanaman tersebut itu dipastikan akan subur. Apalagi kita kalau kandungan pupuk organik cairnya itu ada sebagai pelarut fosfat dan ada juga sebagai penambat nitrogen, dan ada juga yang untuk fungisida. Artinya semacam bakteri Pseudomonas dan Aeromonas dan Bacillus adalah itu sangat menunjang sekali di saat-saat padi masa generatif. Nah, Kang Bro sekarang perlu dipraktekkan dengan cara-cara seperti itu, dan kita diibaratkan seperti kita manusia, bahwa di pagi hari adalah kita sarapan pagi, di tengah hari kita makan, dan sore hari adalah kita makan malam. Nah, ini berkesinambungan energi kita tidak putus, Kang Bro. Itu logika kita di manusia atau di makhluk hidup, dan tidak jauh berbeda dengan di tanaman padi pun seperti itu. Kalau Anda padinya ingin seperti yang saat ini, yang Anda lihat ini. Mungkin Kang Bro ada sedikit pertanyaan atau ada pertanyaan, kenapa biasanya dalam 1 hektar itu pupuk itu minimal 7 kuintal atau 5 kuintal paling sedikit? Tadi saya mengatakan 3,5 kuintal. Nah, Kang Bro, 3,5 kuintal kalau lengkap untuk pupuk dasar, ibarat kita sarapan pagi, kita ditunjang kembali dengan POC atau dengan PPC yang dari atas, dengan nutrisi yang memenuhi, insya Allah bahwa tanaman padi Kang Bro tani semuanya ini akan subur seperti yang Anda lihat ini. Ini sudah dipastikan. Artinya kenapa? Yang penting kita harus memenuhi parameter, baik POC-nya ataupun PPC-nya, dan bisa dicampur dengan kimia atau sintetis. Tapi jangan terlalu banyak percampuran daripada kimia tersebut. Nanti kita akan menghilangkan sedikit kandungan daripada pupuk cair tersebut, Kang Bro. Dengan cara pemupukan seperti ini, Kang Bro tani semuanya bisa menghitung secara kalkulasi. Artinya yang tadinya 7 kuintal kita bisa 3,5 kuintal atau 350 kg pupuk. Dan pupuk selanjutnya kita menggunakan POC atau PPC, itu sangat terjangkau dan murah sekali, Kang Bro. Dalam segi efisiensi tenaga kerja adalah sangat ringan, karena POC tersebut atau PPC tersebut yang bisa dicampur dengan kimia atau bahan sintetis untuk penanggulangan masalah hama. Andai kata Kang Bro masih belum yakin kepada pestisida nabati dari organik, Kang Bro saya anjurkan bisa saja Anda mencampurnya, tapi jangan terlalu banyak bahan aktif daripada sintetis itu. Di sini kita bisa lihat hasil-hasil daripada tip pemupukan saya. Nah, ini sudah terbukti berdasarkan analisa saya dengan rekan-rekan saya di lapangan. Artinya bagaimana untuk meringankan beban biaya daripada pemupukan yang saat ini adalah sudah mulai menghilang pupuk subsidi itu sendiri, sudah dibatasi. Dan Kang Bro nggak usah bingung. Itulah Kang Bro tip pemupukan dari saya.